Nah, selain itu juga store atmosfer ini meliputi tiga hal, yaitu yang pertama, store signe harus menyala. Itu tulisan Elzata atau Dauki yang ada di depan toko tuh. Kalau ruko-ruko itu billboardnya harus tetap nyala. Terus kalau misalkan yang ada di mall, signenya harus tetap nyala. Kalau mati segera diperbaiki, segera report, jangan sampai didiemin. Terus yang kedua, out banner terpasang dengan image terbaru. Biasanya nih image terbaru ini yang ada di bagian depan atau dekat cermin atau bahkan di area kasir itu dipastikan pakai gambar atau produk yang terbaru. Kalau teman-teman masih menggunakan gambar-gambar yang lama, itu segera report dan diganti dengan produk yang terbaru. Gitu ya. Terus yang ketiga, kaca toko dalam keadaan bersih tanpa noda minyak dan tangan. Nih, barangkali suka ada customer yang iseng-iseng memeper-meperin tangannya atau anak-anak kecil tuh, teman-teman harus tetap selalu menjaga kebersihannya dan mengecek secara berkala nih si cerminnya dalam keadaan bersih atau enggak. Teman-teman harus saja mengecek keliling terus kalau dalam keadaan store-nya lagi low customer. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin banget keliling tokonya. Dicek lagi satu-satu, boleh bergantian, itu boleh diaturkan sesuai dengan manpower yang ada di toko juga. Terus yang kelima, yang keempat, toko dalam keadaan terang dan bersih, bebas debu dan sarang laba-laba. Nah, ini bisa teman-teman lakukan ketika piket, bahkan ketika GC itu yang dilakukan dalam keadaan sebulan sekali. Terus minimal yaitu sebulan sekali. Yang kelima, picture toko harus dalam keadaan bersih dan tanpa noda. Yang menekin kepala atau menekin badannya masih dalam ada noda-nodanya nih, mulai dari sekarang dibersihin. Bisa pakai chip atau bisa pakai minyak kayu putih. Teman-teman bisa banget pakai chip dibersihin, terus pakai kanebo, dipastiin lagi tuh bekas-bekas sisolatifnya, dipastiin lagi buat dibersihkan kembali dan dipastikan menekin hanger dan relinya semuanya dalam keadaan bersih. Nah, terus yang keenam, toko harus dalam memiliki keharuman yang menenangkan. Itu tadi yang sempat dibahas, semua standar ruangnya toko itu menggunakan aroma teh keraton. Yang belum, yuk segera diganti, disesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir nih, yang tidak kalah penting, fitting room dalam kondisi bersih, rapih, dan bebas bau. Jadi teman-teman wajib banget mengecek setiap saat apabila customer selesai menggunakan fitting room. Nah, teman-teman langsung mengecek kembali apakah fitting room tersebut sudah dalam keadaan bersih kembali atau belum. Dicek kembali, khawatirnya adalah sampah yang tersisa, teman-teman boleh langsung merapikannya. Jadi teman-teman harus rutin, harus sering banget mengecek kebersihan dan kerapihan fitting room. Seperti itu. Nah, sekarang poin yang kedua, cash handling. Cash handling ini yaitu yang bersinambungan dengan BPOS. Jadi harap sih teman-teman semua ini sudah paham betul bagaimana cara penggunaan dan memungsikan BPOS sebagaimana mestinya. Yang pertama, penguasaan sistem BPOS. Yang kedua, seluruh transaksi harus tercatat melalui sistem BPOS. Gak ada tuh penggunaan nota manual kecuali dalam keadaan urgent atau keadaan mendesak seperti halnya mati lampu atau keadaan event. Itu pun ketika diinput di BPOS, teman-teman harus ditulis di notenya alasan kenapa menggunakan nota manual dan nomornya juga harus dicantumkan. Gitu. Terus sekarang selain BPOS, petty cash. Nah, petty cash, penggunaan petty cash harus tercatat dan dilaporkan secara akurat. Petty cash harus tersimpan di safety box atau di brankas. Terus petty cash akan di internal audit secara berkala. Dan teman-teman juga nih wajib banget aware terhadap petty cash. Apabila teman-teman sudah melihat saldo petty cash di BPOS di angka 350.000 atau di bawah 350.000, teman-teman segera berperan aktif untuk pengajuan kepada LA-nya. Jangan nunggu diingetin. Kalau udah lihat di BPOS-nya saldonya tinggal 350.000, teman-teman harus inisiatif sendiri pengajuan langsung ke tim LA-nya gitu. Terus sekarang uang penjualan. Poin pertama yang harus diperhatikan, rekonsiliasi penjualan baik dalam bentuk cash maupun card. Teman-teman dicek ini sih teman-teman pasti langsung dilakukan karena ketika teman-teman ingin melakukan close kasir di RHPH pasti langsung kelihatan kurangnya di mana, lebihnya di mana, selisihnya di mana, itu akan langsung muncul di BPOS. Terus yang kedua, uang penjualan harus tersimpan di safe deposit box atau di brankas. Uang penjualan harus ditransfer setiap hari Senin sampai Kamis.
Uang penjualan tidak diizinkan untuk digunakan atas kepentingan apapun tanpa kecuali. Tidak diizinkan digunakan untuk kepentingan apapun tanpa kecuali. Jadi uang omset harus langsung disimpan di brankas, besoknya kemudian harus langsung distorkan. Begitu teman-teman. Oke, sekarang yaitu safety dan security. Nah, security ini memberikan rasa aman kepada seluruh karyawan, baik dari sisi menjamin keselamatan maupun keamanan dalam bekerja. Ini salah satu contoh poinnya. Apabila yang shift siang nih ada laki-laki dan perempuan, tim store yang laki-laki diharapkan untuk menunggu terlebih dahulu tim store perempuan untuk dijemput. Karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman diharapkan untuk saling menjaga satu sama lain. Memastikan semua tim pulang dalam keadaan selamat. Terus yang kedua, memberikan rasa aman kepada pelanggan dari sisi kenyamanan berbelanja maupun dari bahaya pencurian. Jadi teman-teman juga harus peka terhadap gerak-gerik hal-hal yang mencurigakan, bisa saling berkoordinasi dengan sama tim SA, yang tim IT toko bisa saling kalau menemukan nih hal-hal yang mencurigakan langsung segera diatasi dengan bisa mengode-ngode antara satu sama lain antara SA, atau bisa langsung gerak cepat lapor ke tim SL-nya apabila SL-nya sudah ada di toko tersebut. Terus yang ketiga, tersedia juga CCTV di toko, dan CCTV ini juga dipantau langsung oleh tim HO dan memang betul-betul setiap harinya diperhatikan. Maka dari itu apabila teman-teman tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya juga akan terkontrol tim HO. Dan apabila teman-teman mengobrol di area kasir atau duduk-duduk santai main handphone, itu juga akan sangat terkontrol oleh tim HO karena CCTV-nya kami cek setiap saat seperti itu. Nah, terus selain untuk kenyamanan tim toko juga apabila amit-amitnya terjadi kejadian-kejadian yang kehilangan bagi customer, kita juga ada CCTV sehingga ada rekaman atau bukti yang bisa kita perlihatkan gitu. Terus selanjutnya itu safety, yaitu menjaga merchandise toko atau produk-produk yang ada di toko dalam bahaya pencurian eksternal maupun internal. Cek bag wajib banget dilakukan baik ketika datang maupun pulang. Jadi sesama karyawan juga harus dicek ya teman-teman. Kita harus tetap cek bag. Sekali lagi baik ketika datang ke toko maupun pas pulang. Nah, ketika customer masuk ke fitting room juga teman-teman harus betul-betul memperhatikan. Makanya ada maksimal pencobaan produk itu maksimal di satu kali masuk fitting room itu di 3 item. Jadi ketika keluar dari fitting room, teman-teman juga harus memastikan bahwa 3 item tersebut dipastikan keluar juga dari fitting room. Karena khawatirnya ada customer yang bermain nakal dan ingin mempunyai niat buruk, yaitu mencuri. Khawatirnya dia ngambil produk celana terus kemudian dia pakai, sedangkan customer memakai gamis dipakai dirangkap di dalam, kan itu tidak terlihat sama kita. Nah, salah satu caranya teman-teman harus memperhatikan ketika barang masuk ke dalam fitting room 3 pieces, maka keluar juga harus dalam keadaan 3 pieces seperti itu. Terus menjaga toko dari kemungkinan bahaya kebakaran, kayak colokan casan kalau udah nggak digunakan segera dicopot. Terus air tuh kalau teman-teman nyimpen tumbler atau bekas makan pas istirahat di area gudang, jangan sampai ada bekas-bekas makanan atau ada bekas percikan air, khawatirnya terkena stop kontak dan akan menyebabkan kebakaran. Makanya teman-teman harus memperhatikan hal-hal tersebut. Terus tersedianya genset di setiap toko independen atau toko-toko ruko. Nah, kalau gensetnya yang di ruko-ruko dalam keadaan rusak, segera report dan minta kepada tim LA atau HOR-nya untuk diadakan kembali. Jadi teman-teman yang merasa genset di tokonya dalam keadaan rusak, segera report biar penyediaan genset tersebut disediakan di toko teman-teman. Terus yang terakhir, pembatasan jumlah produk yang dicoba di fitting room yang tadi sempat Gigi bahas, yaitu maksimal di satu kali masuk fitting room itu 3 item, ketika keluar harus 3 item juga. Kalau misalkan customernya pengen nyoba lebih dari 3, teman-teman bisa mengarahkan kepada customer, Ibu boleh silakan mencoba yang ini, nanti setelah dicoba teman-teman kasih produk selanjutnya. Jadi dipastikan setiap barang yang masuk atau produk yang masuk ke fitting room teman-teman mengetahui jumlahnya, dan ketika keluar juga teman-teman harus memastikan jumlahnya sesuai dengan ketika barang masuk, seperti itu. Nah, sekarang customer service. Ini customer service mungkin ini akan lebih detailnya dibahas di materi service and servicing.
Nah, ini untuk customer service-nya itu kita membahas tentang Bright, yaitu be there. Be there itu teman-teman seperti yang teman-teman ketahui, yaitu menjaga penampilan, kebersihan, dan kerapihan. Ini mungkin di grooming juga sudah dibahas ya teman-teman, kerapihan dari seragamnya teman-teman, penampilannya teman-teman, terus kebersihan toko juga, nggak hanya kebersihan teman-teman, kebersihan tokonya juga harus betul-betul diperhatikan. Terus yang kedua itu, poin kedua itu respect. Respect itu saling menghargai dan menghormati serta menjaga senyum. Senyumnya jangan sampai lepas, harus senyum terus. Dan bukan hanya sekedar senyum, senyumnya harus senyum yang tulus gitu. Gak boleh nih ada tim SA yang cemberut, senyumnya harus tetap dijaga. Terus yang ketiga intens, yaitu konsentrasi dan fokus terhadap permintaan. Nah, konsentrasi dan fokus terhadap permintaan yang dimaksud di sini yaitu teman-teman betul-betul fokusnya difokuskan terhadap customer. Fokus penuhnya diserahkan kepada customer ketika teman-teman melakukan pelayanan. Kayak contohnya customer memerlukan size, teman-teman diperlihatkan usaha teman-teman untuk memperlihatkan usaha teman-teman mencari size-nya. Kalaupun nih ketersediaan stok barang tersebut tidak ada di store, teman-teman harus memperlihatkan usaha teman-teman kepada customer agar customer tersebut merasa diperhatikan secara penuh. Caranya yaitu dengan salah satu caranya teman-teman bisa menyampaikan, kalau ibu mau berkenan menunggu, Zizi bisa bantu carikan produknya ke toko lain ya Bu, minta waktunya sebentar untuk Zizi tanyakan ke toko yang lain untuk ketersediaan produknya. Nah, jadi pada intinya teman-teman harus memperlihatkan usaha teman-teman agar customer tersebut merasa fokusnya semua terhadap customer gitu. Terus yang keempat, go extra mile, itu memberikan informasi dan solusi terbaik. Nah, seperti halnya informasi produk knowledge, kelebihan produknya ini seperti apa, jenis kainnya seperti apa, dan ini memberikan informasi-informasi tambahan seperti menyerap keringat lebih banyak, atau misalkan teman-teman ketika ada customer menyampaikan satu keluhannya, teman-teman bisa membalasnya dengan 3 kelebihan produk tersebut, atau bahkan teman-teman bisa memberikan informasi mix and match sehingga memberikan solusi passion juga buat customer yang memerlukannya seperti itu. Terus yang keenam yaitu high value, itu memberikan hasil yang memuaskan dan pemberian support seperti yang tadi dibilang, ketika customer meminta suatu produk dan produknya tidak ada di toko teman-teman perlihatkanlah usaha teman-teman buat minimal aja teman-teman berusaha untuk mencari stoknya di gudang, meskipun teman-teman udah tahu nih produk ini emang udah habis, tapi teman-teman perlihatkan dulu aja usaha teman-teman buat mencari produk tersebut ke gudang. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ke gudang dan sampaikan kepada customer bahwa produk tersebut memang lagi kosong di toko teman-teman bisa meminta waktu kepada customer untuk menunggu sebentar, ditanyakan ke toko yang lainnya atau dicek SOH di toko-toko yang lainnya, sehingga seperti yang tadi dibilang, customer merasa diperhatikan penuh oleh teman-teman. Terus yang terakhir yaitu thanks, yaitu bersyukur dan senantiasa berterima kasih. Setiap customer melakukan transaksi juga teman-teman jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, dan kalau bisa si belanjaannya dibawain dan dianterin sampai luar store. Terima kasihnya jangan sampai ketinggalan.